Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya menggunakan Piaggio Vespa 150 LX 3V yang injection ya. Di sini saya akan berbicara bagaimana perspektif saya aja dari pengalaman saya menggunakan ini dan juga cuman asumsi saya. Saya nggak tahu gimana motor Vespa ini digunakan orang lainnya. Oke, pertama saya bicara mengenai perawatan. Kalau untuk perawatan motor ini sendiri sedikit agak mahal ya. Tapi semuanya kebayar kok. Dan biasanya tuh kalau perawatannya itu kalau kita kasih ke tangan yang tepat untuk misalnya kita mau ganti oli, tune up, itu pasti tidak ada masalah. Nah, yang sering bermasalah dari motor ini tuh yang pertama koplingnya, dan juga sering ada bunyi gregel ya istilahnya itu. Apalagi kalau di lampu merah pas lagi kena itu pasti akan berbunyi banget. Di sini solusinya saya kemarin itu saya juga ngalamin kayak gitu beberapa kali ya. Pertama mulai dari koplingnya kena, terus sampai timing belnya juga kena. Nah, pada saat pertama kena tuh koplingnya kena. Nah, koplingnya kena, itu terasa pas saat kita lagi jalan, itu bunyinya tuh krek 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 krek, itu bunyi banget, kayak bunyi besi lagi tumbuk-tumbukan gitu. Nah, solusinya itu ya paling ganti kopling. Kalau masih belum ada uangnya ya palingan pertama saya akal-akalin dulu sih, diikat pakai kawat atau dikencengin itu, jadi koplingnya nggak longgar. Nah itu tapi sebaiknya diganti langsung. Saya juga pakai dalam kondisi seperti itu selama 1 bulan ya. Dan bukannya malah baik, malah makin buruk bunyinya. Tapi habis biayanya cuma buat ke bengkel lagi. Setiap kali dibongkar itu juga ada biayanya gitu. Itu kan dihitung sama tune up, nggak tahu di mana tempat ya. Di tempat lain kita nggak tahu. Tapi kalau di tempat saya kemarin itu pas saat tune up CVT kayak gitu sih, kena biaya 100.000, ada 80.000 gitu untuk ganti-ganti gitu. Jadi menurut saya lebih baik diganti yang bagus. Itu ada yang harganya 700-an, 800-an. Nah, kalau overall sih pemakaiannya lumayan baik sih. Kayak kita kemana-mana itu kan jadi ya istilahnya obat ganteng lah. Kata-kata teman-teman tuh, teman-teman saya bilangnya itu obat ganteng. Bisa nambah ganteng. Tapi nggak tahu bener atau enggak. Tapi pas bawanya sih ya lumayan sih, enak. Dan satu hal yang perlu kalian tahu ya sebelum beli Vespa pada umumnya, ini misalnya kalian belum pernah bawa Vespa sama sekali, jangan pernah beranggapan kalau Vespa itu pendek. Nah, pertama saya juga beranggapan seperti itu saat melihat Vespa kan bannya kecil. Nah, jadi kita lihat dari ukuran bannya kita lihat kecil. Jadi pikirnya ini pasti pendek nih. Ternyata pas dibeli terus dinaikin, ternyata itu tinggi banget. Dan saya bahkan kadang-kadang jinjit. Sebagai informasi saya tingginya 178 lah gitu. Pokoknya nggak tahu sih yang pasti yang mana, soalnya setiap kali saya ngukur tinggi saya kadang bertambah kadang berkurang. Nah, pokoknya tingginya saya di atas 170-an. Nah, setelah itu untuk penggunaannya sendiri itu baik banget sih, enak banget buat dibawa kemana-mana motor ini. Dibilang boros, nggak begitu boros, karena sesuai dengan cc-nya sih 150 cc. Saya biasanya tuh kalau ke Bogor ya, dari Jakarta Selatan, Pasar Minggu tepatnya pas di tempat tinggal saya itu dekat dengan stasiun Pasar Minggu. Itu bolak-balik Bogor 20.000 sanggup kok. 20.000 bolak-balik Bogor. Apalagi ya? Untuk pemakaian di dalam kota, dibilang mesinnya panas, emang sih panas. Soalnya kan kalau di dalam kota kita sering berhenti gitu. Jadi langsung kerasa pas diturunin kakinya, langsung nggak tahu dinamonya, nggak tahu mesinnya, nggak tahu apanya, itu yang sering nyemburin panas ke bagian kaki. Oke, saya rasa cuman segitu aja ya sih yang bisa saya ceritakan.
mengenai pengalaman menggunakan Vespa. Oke, dah.